Tapi saya gak gampang, saya pakai 3 dimensi aja. Oh, langsung. Tapi bukan pakai model yang saya bikin, model bawaan Maya tuh saya ring aja. Oh, yang dari ini apa? Apa Hmm, dari browser. ya Hmm, cepet. Konten browser. Nah, sekarang sempat kepotong sama apa namanya? Kepotong sama Xgen. Kita balik lagi bikin kepala bikin kepala. kepala Pak Lawa. Nah, tambahin aja gini. Nah, gini ya. Dah. Nah, kalau ini udah, sebetulnya kalau mau langsung lagi eh, di ini juga bisa sih. Nah, nih kayak gini. Ntar tinggal dibelokin aja sih. Tapi satu dulu deh. Oke. Dah, langsung di itu aja. Eh, subdiv, gitu kan. Ini di keep renderable. Ouch. Oke. Dah, kalau ini udah tinggal ditarik keluar. Gitu ya. Nah, nah, kalau sudah, nah ini aja nih. Kayak biasa lah. Kita kecilin dulu. Baru ke atas. Baru. Gitu. Nah, kalau udah, nah, ini kanan kiri kita pakai simetris saja. Terus dikecilin biar uh, sedikit oval. Nah, ini kan. Gitu ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya biasanya ini. Ini di konten, Kenapa? ini di konten, Di record ya. nanti mau diupload ya. Iya, biar ada inilah. Ya kalau lupa-lupa biar gampang, enak. Nah, ada gitu ya. Nah, nah. Terus leher. Edit, extrude. Sedikit. Nah, gitu kan. Tuh. Oke. Terus ini biasanya agak turun sedikit. Nah, ini agak naik. Gitu ya. Tuh. Ini udah mulai apa namanya oval. Nih ya. Tuh. Nah, kalau udah dagu udah pasti turunin. Ini juga paha. Nah, nah ini kak supaya flow apa namanya topologinya di depan bisa belok untuk dagu gitu ya. Itu perlu dimundurin. Oke, ya. Switch. Tarik. Ini gitu ya. Tuh, ini udah pasti jadi apa namanya rahang nih. Oke.
Dah. Nah, ini kita tambahin satu lagi di sini tapi belok ke depan ke sini gitu ya. Ini langsung aja insert edge loop. Tuh, gitu ya. Nah, rapihin sedikit di atas. Juga. Nah, ini kita nggak pakai langsung, ini kita tambah supaya dia belok sih sebetulnya. Ya, kita tambah di sini. Nah, ini kan bisa kita belokin ya. Ya, kalau udah kita pakai multicut. Nih, dari sini, sini, enter. Nah, ini kan sebetulnya udah mulai belok nih. Dari atas, terus belok ke depan, arah dagu. Nah, yang di bawah ini, sementara aja. Itu akan kita buang sama yang ke belakang ini. Ini langsung delete edge sama vertex. Tuh. Nah, nah, tuh, kan mulai belok. Gitu ya. Nah, di sini untuk ngebentuk dagunya tuh pakai yang ini. Gitu. Jadi yang ini kita tarik ke belakang. Nah, yang ini itu jadi dagunya. Nah, gitu ya. Nah, ini kan rahang ke arah dagu. Nah, ini di lurusin. Ah, gitu, gitu ya. Nah, ini kalau ngerasa masih agak kurang, bisa ditarik lagi. Ini sih. Nah, gitu ya. Ini juga sedikit tarik. Ini juga. Ini juga. Nah, gitu, gitu ya. Nah, so, ini dagunya tergantung mau seberapa tajam dia, seberapa mengerucut, gitu ya. Gitu ya. Tuh, ini juga. Gitu. Terus ini antara pipi sama rahang. Gitu. Kalau ini sudah, nah sekarang kalau ini sudah, biasanya kita harus nge-set lagi proporsinya supaya lebih benar. Ini kan bagian atasnya terlalu besar atau terlalu lebar. Ya, gitu ya. Terus, nah, kalau udah, semua diusahakan lebih oval. Ini juga tarik ke dalam. Nah, tuh, nah, gitu. Nah, ini bagian tengkorak kepalanya diusahakan lebih kelihatan lagi. Nih, bonggol tengkorak kepala bagian belakangnya usahakan lebih terasa lagi. Ini juga. Nah, nah,
Kalau kita lihat versi smoothnya, apa otak ada yang di depan sama yang di belakang. Nih yang di belakang seharusnya sih bonggolnya lebih terasa ya. Ini masih terlalu datar. Karena itu tarik aja. Gitu. Nah, ini kan jauh lebih terasa. Proporsi juga jadi lebih jauh terasa. Nah, balik lagi. Nah, ini. Oke. Ya, ini supaya nggak kurang di sini, tambahin aja dengan insert edge loop. Ya, good. Nah, good. Nah, ini proporsinya udah gitu ya. Oh, ini sedikit. Ini kan garis mata. Nah, tapi kita bisa bentuk tulang pipi di sini. Terus ini juga nih, jangan sampai ini kan terusannya ke tulang hidung ya. Kalau bisa sih jangan sampai proporsinya nggak benar. Gitu ya. Ada beberapa yang memang ini lebih maju, apa namanya, lebih kuat gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita ngedetail apapun, ya, dari sini nih, saya set dulu di X nih, saya buletin aja di 10, gitu ya. Ini 8, ini juga 8. Oke. Nah, nih untuk ngebentuk dia berbagai proporsi kepala, kan ada yang oval, ada yang apa namanya, Pak, ya. ini aneh Pak. Saya kan mau memperbarui data saya di Autodesk Education nih. Kenapa? Pertama, Oh iya, saya enggak. Waktu gini, waktu kemarin saya mau update, kenapa gak ada Unique SSR Jakarta lagi? emang dulu ada. Dulu keterima, sekarang please enter a valid educational Udah habis itunya, apa yang sekarang kita habis ya? udah habis. Katanya ingat, sekarang ingat ya. Uh-uh. Ah, Jangan ketawa saya. Itu kemarin waktu saya update ya, itu banyak banget orang yang nelponin saya karena diminta verifikasi. Ini juga kamu nanti diminta verifikasi tuh, karena SSR udah nggak itu kan. yang IDS Kamu ya kalau mau aman, ya kalau mau aman pakai UI. juga apa? Lah, yang tahu siapa? Lagi jalan Iya, kamu pakai UI, udah jelas ada gitu. Coba aja search Universitas Indonesia, keluar aman. Ambil kayak jurusan apa, arsitek kayak apa kayak. Iya. Itu. Nah, oke, tenang aja lah kalau kayak gitu mah. Nah, ada ya. Ini lanjut lagi nih. Ini kalau yang bawah tadi nih, yang oval, ini belum terlalu oval juga sih, dagunya biar bisa lancip. Nah ini ada yang nanti agak segitiga. Nah gini, ini ya, mukanya memang agak lebar, gitu. Nah, macam-macam, gitu. Tuh,
gitu ya. Ini mungkin nggak terlalu bagian atasnya. Nah, ada yang kayak gini. Dia matanya lebih lebar. Nah, ini juga kita lebih pada ini nih. Lebih pada sedikit ke desain. Ya, nah, nah, gitu ya. Ini kan udah berasa agak sedikit berbeda juga, gitu kan. Nah, meskipun nanti di bagian kok nggak pindah. Nah, nih di sini ya mukanya juga nggak terlalu. Nah, memang bagian kepalanya agak itu aja. Nah, ini kan. Nah, biasanya yang oval-oval ini itu malah bagian dagunya memang lebih lancip. Nih ya. Tuh, gitu ya. Tuh, tuh. Terus apa namanya? Rahangnya ini nih. Juga lebih tajam. Nah, tuh, gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari sini aja dua dua ini udah beda gitu. Jadi nanti kalau kamu ngedetail di sini terus masih ngerasa pengen agak dirubah-rubah bisa gitu. Nih, gitu ya. Terus ada beberapa yang eh, segitiganya di bawah. Jadi rahangnya memang besar gitu ya. Ini eh, biasanya lebih banyak ke karakter-karakter laki-laki sih. Tapi agak susah memprediksinya kalau belum di subdiv. Nah, gitu ya. Itu biasanya karakter-karakter yang agak laki-laki, ya, rahangnya biasanya eh, kuat dan berdagu lebar. Biasanya sih yang begini agak-agak eh, laki-laki. Itu, gitu ya. Ini terus dia juga ini pasti rahangnya jauh lebih berasa. Nah, gitu. Oke, ya. Nah, ininya saya coba kotek sedikit. Nah, kayak gitu ya. Dia mulutnya juga biasanya lebih lebar. Apalagi kalau udah di set ke kartun, nah ini jauh-jauh lebih berasa lagi gitu ya. Ini saya coba tarik lebih lebar, terus saya ini apa extrude, malah
tarik semua. Nah, ya, kurang lebih gitu ya. Nah, ini saya tipisin aja, terus kupingnya biar nggak terlalu berasa caplang. Nah, ini saya taruh di sini. Iya, gitu ya. Nah, ini bagian bawahnya. Nah, biar nanti itunya bisa lebih lanjut detailnya di sculpt. Nah, ini untuk lebih pada proporsi. Ini ya, ini juga saya ambil up gitu, saya perbesar sedikit. Nah, edit, extrude, ini agak miring, saya ratain aja, kecilin, saya tarik ke atas. Oke ya, nah, ini harusnya sih lebih tipis dan posisinya agak ke belakang. Ini gampang sculpt gitu ya. Ini yang kayak gini-gini biasanya sih apa, karakternya agak lucu gitu ya. Ininya juga biasanya lebih kecil lagi, terus ya lebih tajam, maksudnya rahangnya mungkin agak besar, tapi ini di sini nah, sementara di sini dia lumayan cukup berasa. Nah, kayak gini maksudnya. Tuh, ini lebih ininya di bawah gitu kan. Tuh, mukanya juga agak lebar. Nah, kalau ini biasanya lebih kekar, kuping juga kecil karena prosentase apa namanya, prosentase muka itu lebih banyak areanya dipasang atau dipakai sama rahang dan apa, rahang dan dagu yang cukup besar. Ini saya coba gitu ya. Nah, ini bagian kuping, bagian bawah dan rahang hampir-hampir ya, gitu ya. Dan oh, ini memang gitu, jadi berasa banget apa namanya, rahang yang besar, terus dagu juga yang lumayan besar. Ya. Karakternya biasanya ya eh, laki-laki. Nah, ya. Nah, ini juga biasanya juga ya. Tuh, bonggol tengkorak kepalanya berasa. Nah, ini ya, kalau dari sini kalau dilihat dari smoothnya apa, bentuk tengkorak kepalanya berasa banget bedanya gitu ya, dari yang
apa namanya, oval. Ini biasanya sih superhero eh, ambil yang oval, tapi rahangnya dibuat lebih berasa, lebih kerasa gitu ya. Misalnya ini aja dikeluarin rahangnya. Ini kan rahangnya kalau dilihat dari sini kan enggak, gitu ya. Nah kalau yang itu biasanya dibuat lebih terasa gitu. Terus mukanya biasanya lebih panjang, dalam arti ini, rahang dan dagu lebih panjang. Kalau kita turunin lagi, nah gitu. Ini juga. Nah, gitu ya, ya. Nah, rahangnya ada, terus dia muka lebih panjang, dan biasanya apa, garis-garis mukanya misalnya bagian tulang pipi, eh, tulang dahi, kepala, terus dagu itu kuat. Hidung juga biasanya jauh lebih terasa ya, maju gitu. Ya. Kalau eh, supaya terasa lebih lucu, biasanya kita bisa pakai ini yang kedua, gitu ya. Buat matanya lebih besar, gitu kan. Pilih yang agak segitiga besar di atas. Kalau besar di bawah biasanya eh, lebih kokoh, gitu ya. Karakternya gitu. Rahangnya lebih besar, lebih berasa, gitu. Mata nggak terlalu besar. Kalau yang ini mata biasanya sama, mirip dengan yang ini. Tapi kalau yang ini biasanya dibuat matanya lebih besar, kayak gitu. Gitu ya. Ini kita coba aja. Juga. Nah, ini kita extrude, gitu. Kita kecilin aja. Kurang lebih ini, gitu ya. Nah, kalau udah, ini kita bisa posisikan lebih ke sini. Nah, ini kurang lebih gitu. Tuh. Udah. Nah, kalau udah, ini kita coba buat lebih ini, lebih kecil lagi ya. Nih, hidungnya berasa. Ya. Nah, kalau sudah, ini biasanya sih yang pertama ini dulu nih. Diratain dulu, terus dinaikin, terus bagian atas. Ini saya scale biar rata. Ini juga. Ini juga. Nah, kalau kita lihat dari samping kan ini kan nggak terlalu besar eh, proporsi matanya. Nah, ini kalau udah tinggal mana tadi? Nah, ini extrude lagi. Nah, ini saya pilih untuk narik ke dalam, tarik sedikit, terus apa namanya, tarik lagi ke dalam untuk kelopak matanya. Nah, gitu ya. Ini dari sini ya, proporsinya harusnya udah kelihatan. Nah, kalau di sini, ini yang kedua ini, saya kadang-kadang prefer hidungnya jadi lebih kecil, gitu ya. Ini di bawah kan hidungnya, tapi area matanya benar-benar besar. Bahkan kadang-kadang kita berani naruh ini jadi lebih besar, gitu ya. Nah, terus mukanya juga biasanya tidak mancung. Mancung bukan hanya hidungnya, tapi keseluruhan, lebih datar, gitu ya. Ini mayoritas area
areanya akan dikuasai sama matanya. Tuh. Ini kalau ini saya kecilin mungkin nggak sampai. Nah, ini segini. Saya deketin ke tengah tetap supaya saya bisa dapetin lekuk mata. Lekuk hidung. Oke. Nah, gitu ya. Iya. Iya. Oke. Kalau udah balik lagi, saya seleksi lagi nih. Tuh. Eh. Oh. Gitu. Gitu ya. Tuh. Nah, ini mau diperbesar lagi juga masih agak enak sebetulnya. Extrude. Ini saya dorong ke dalam sedikit, sama. Dorong lagi. Dalam. Nah, di sini kan kelihatan nih perbedaan. Mata yang besar jadinya cenderung lebih lucu, gitu. Yang serius-serius akan matanya lebih kecil. Ini ya. Nah, ini kita proporsi dulu. Yang ini juga. Edit, extrude, gitu. Ini juga proporsinya gitu ya. Nah, kalau dilihat dari samping ya, ini matanya masuk jauh ke dalam. Gitu ya. Jadi tulang hidungnya keluar berasa sekali. Nah, ini saya ratain, ini juga saya ratain, ini kanan kirinya. Nah, gitu. Ini kalau dari sini kan kelihatan ya kan? Ini jauh lebih besar, ini kecil, ini kecil. Untuk nunjukin karakter yang lebih serius. Dan saya balik lagi sedikit, face, gitu kan? Edit, extrude lagi. Nah, ini saya dorong sedikit buat kelopak, extrude lagi, terus saya dorong lebih dalam. Gitu ya. Nah, untuk yang karakter yang ini, biasanya hidung itu juga jadi lebih besar. Gitu ya. Ini kalau eh, saya select rounded ya. Tuh, ini juga. Nah, gitu. Terus saya convert aja lah ke face. Nah, ini kan tinggal select dalam ini. Dah, gitu kan. Nah, ya. Ini saya mau unseleksi. Saya cuma perlu ini aja. Karena apa? Saya pengen bagian hidungnya lebih kokoh. Sementara matanya tetap kecil. Jadi yang membedakan sebetulnya yang superhero mungkin proporsi lebih bagus, lebih ke arah serius. Gitu. Untuk yang ini pasti jadi karakternya lebih lucu. Uh, Perempuan yang lucu. Tapi kalau mau dibikin agak serius gitu, ya otomatis kita pakai yang ini untuk perempuan. Kalau yang perempuan untuk karakter yang di sini kayaknya jarang banget gitu ya. Dengan kuping kecil, mata kecil, hidung besar, mulut besar, jelas-jelas jauh banget gitu ya. Gitu. Nah, gitu ya, kuping juga kecil gitu ya. Ini proporsinya jadi gini. Nah, saya beraniin lagi nih.
kejauhan. Oke. Dah. Nah, ini untuk apa? Proporsinya. Paling enggak dari 3 tipe ini. Nah, gitu ya. Nah, di sini habis ini kita mulai nah, oh, yang di sini juga ini yang nomor 2 ya. Ini dagunya juga sebisa mungkin lebih kecil. Mulai mengerucut di bagian dagu. Nah, gitu ya. Nah, jauh jadi lebih tajam. Gitu? Nah, kalau udah, kita lanjut yang sini dulu. Sebagai perbandingan. Gitu kan? Kalau udah, kita mau menentukan garis atau loop untuk di mulut ataupun untuk batasan hidung. Ya. Nih, saya kecilin aja. Nah, waktu kita buat mulut, kalau bisa bagian pinggirnya, normalnya ya, bagian pinggirnya sini ada di maksimal di tengah-tengah mata ini. Nah, saya set gitu. Oke, good. Ini saya ratain sedikit ke depan, terus naik ke depan. Nah, ini saya buat agak ke bawah. Oke. Gitu ya. Nah, ini kan area hidungnya cukup ya. Gitu. Nah, kalau mau cepat di sini nih double klik aja. Terus di bevel, ini cepet banget. Nah, ya, ini batas hidungnya, batas mulutnya. Kayak gitu. Kalau udah ya tinggal select aja lagi. Ya, start. Ya, ini batas mulutnya. Ya. Gitu. Nah, udah. Nah, kalau udah, ini untuk hidung. Strut. Ya. Di kanan. Ya. Yang penting proporsinya dulu. Ya. Nah, kalau udah, ini bibir. Ya. Ya. Nah, kalau ini sudah, biasanya bagian bibir bawah cenderung lebih terbuka gitu ya. Terus dia juga cenderung apa namanya lebih terbuka karena rahang yang bergerak itu kan sebetulnya rahang bagian bawah bukan atas loh ya. Nah, ini jadi cenderung lebih datar. Nah ini yang di sini ini saya deketin ke bagian atas supaya masih berkesan bagian bawahnya yang bergerak. Ya. Oke. Gitu. Nah ini nanti kan akan jadi eh, cuping di bibir. Masih bisa dilebarin. Gitu ya. Dah, tuh. Nah, kalau ini sudah, ini hidungnya sih masih terlalu besar. Tapi nggak apa-apa nanti. Nah, tuh. Ya, dah. Nah, ini juga nih.
Saya kecilin sedikit. Nah, kalau udah, kita mulai nih ngebangun bagian bibirnya. Ya, tuh. Nah, ini paling gampang juga, gitu. Ini aja yang kita level lagi, tapi angkanya jangan gede-gede. Nah, ini seperti ini aja, gitu kan? Ini tarik sedikit lah, biar ada jarak, gitu kan? Nah, dah. Kalau ini sudah, kita bisa extrude ke dalam, gitu. Edit, extrude, gitu. Ini kalau kita lihat ya, nah tuh, ini saya coba ratain, terus gitu ya. Dah, ya, ya. Ya. Nah, ini garis bibirnya masih tipis banget. Karena itu di sini saya mau kasih sedikit ketebalan. Oke. Gitu. Terus di sini. Nah, gitu ya. Tuh. Oke. Dah, mulai kelihatan. Nah, gitu ya. Nih, bagian sini harusnya sih masih bisa lebih ini lagi, lebih terasa lagi. Ini saya coba tarik ya ke bawah. Nah, supaya nanti pada waktu kita perlu setup atau apa, dia masih bagus terbuka, gitu ya. Nah, ini juga nih, jangan sampai terlalu masuk ke dalam. Oke, nah, gitu ya. Ini kalau saya bilang ininya masih terlalu lebar, apa garis-garis ini bukan dagu sih ya, antara dagu sama rahang masih belum eh, garisnya belum tegas. Nah ini mulai agak gitu ya. Nah ini di bagian bawah bisa kita lebarin supaya ah, lebih sini, lebih tegas. Ya. Ini juga apa namanya tulang pipinya tarik aja ke depan sedikit biar lebih berasa. Tuh, gitu ya. Ini juga. Hmm. Nah, tuh, gitu ya. Ini oh, ini harus lebih berasa bonggol kepala. Nah, tuh kalau kita mau lihat proporsinya sebisa mungkin kuping seharusnya sih lebih apa namanya lebih dekat ke belakang. Jadi kita update sedikit. Oh, oke, ini rahangnya jadi terlalu turun. Oh, yang bawah. Oke, ini dia. Nah, oke, ya. Nah, ini kalau udah eh, kita tahan dulu. Topologinya sampai sini. Nah, kalau udah kita lanjut yang ini dulu.
ya, ya dengan mulut yang jauh lebih lebar, dagu yang lebih lebih lancip, gitu. Saya extrude, nah, kecilin, ya, ini masih agak serem karena ininya jauh. Oke, oke, gila ya. Nah, ini udah. Nah, kalau ini sudah, ini saya rapihin dulu bentuknya. Sebisa mungkin. Nah, gitu ya. Hidungnya biasanya nggak terlalu besar, kecil. Ya. Ini saya coba ratain dulu. Oke. Dah, kalau udah nih coba saya bevel supaya ada garis itunya. Nah, ini kan saya buat satu. Oh, biarin setengah dulu nanti. Takutnya bagian sini terlalu dempet gitu ya. Ini aja saya naikin sedikit. Terus ini saya turunin gitu ya. Ini juga supaya kalau dia buka mulut memang eh, terasa kuat lebar gitu ya. Nah, good. Nah, kalau udah ini juga nih. Oh, saya ganti vertex dulu. Oke, gitu ya. Good. Good. Nah, hidungnya ini pasti sih nggak terlalu. Kalau udah, ini saya convert page lagi biar gampang jeleknya. Ya, ini saya bevel lagi supaya saya bisa bikin garis garis mulut. Saya kecilin 0,3 supaya jaraknya cukup gitu. Dah. Nah, ini yang saya extrude. Saya pakai extrude ini dulu. Terus tarik ke belakang. Ya. Nah, kalau udah nih sedikit saya ratain. Ya. Ya. Nah, udah. Saya buat ngebentuk bibir. Ya. Nah, gitu. Nih. Nah, kalau sudah, tuh, nah, kalau topologinya oke, gitu ya. Ini ketika udah mulai ada hidung, mulut, agak lengkap ya topologi yang di depan, jadi lebih maksudnya lebih berasa
perbedaannya gitu ya. Nanti ini biar lebih gampang waktu scalp, ini langsung saya naikin aja jadi 2 ya. Ini juga nah gitu, ini juga ya. Nah gantian nih yang ini gitu ya. Ini karakter yang ini sebenarnya bagian apa namanya, kepalanya jadi bukan kepala ya, dahi itu jadi lebih kecil biasanya. Lebih tinggi, area yang di bawah yang lebih dominan. Ya, nah, ya. Berasa proporsi areanya. Ya, oh ini sebentar, saya perkokoh lagi. Oke, gitu ya. Terus dagu juga banyak yang maju, segitiganya bukan cuma dari depan tapi dari samping ini juga eh, saya mau apa, exaggerate lagi bahwa eh, bagian mukanya juga gitu ya. Nah, gitu ya, dagunya lebar dibanding yang bawah dua-duanya gitu. Nah, berasa banget. Terus tulang pipinya juga nih jadi cenderung lebih kecil meskipun tetap ada. Oke. Okay. Nah, dah, gitu ya. Oke. Okay. Ini sama sih kayak tadi juga, di ya, extrude ya, saya kecilin aja. Nah, ya, tuh. Kalau udah, ini saya tarik ke depan. Nah, dah. Nah ini memang eh, proporsi di bagian, nah, ini kayak gitu ya. Hidungnya juga sangat-sangat berasa eh, ininya, gedenya gitu. Ini kalau yang kayak gini biasanya karakternya eh, eh, dari apa ya, yang hidungnya lebih berasa ada gitu ya, kayak hidung-hidung eh, orang-orang Eropa gitu ya. Hidungnya hidung agak-agak betet gitu lah. Hidung-hidung Eropa, Arab gitu ya. Nah ini jarak di sini. Nah sebelum itu, nah ini jangan buru-buru dulu.
ini kayak tadi, biar cepet sih daripada kita bikin eh, satu-satu gitu ya. Ini saya kurangi 0,4. Oke, 0,4 gitu ya. Ya, nah ini saya deketin dulu nih. Oke, gitu. Nah, terus ini malah bibir bagian bawah yang jadinya harus lebih terasa. Nah, gitu. Ah, ini yang oh, tarik sedikit, gitu ya. Nah, itu ini mestinya sih agak turun ke sini, tapi ininya nih di sini tulangnya. Nah, karakternya jadi lebih keras, lebih kuat, gitu ya. Tuh, nah ini area bibirnya jadi jelas, gitu. Ini satu kali lagi buat garis bibirnya. Level saya nggak ambil gede-gede, 0,3. Oke, tuh ya. Nah, kalau udah balik lagi nih. Habis ini baru kita extrude ke dalam. Kalau dari sini saya tarik ke dalam dulu. Nah, tuh, gitu kan? Udah agak ke dalam, baru tarik lagi. Kejauhan. Dah, patahin. Oke. Tuh. Nah, di sini Suaranya eh, Iya, hilang. suaranya nggak kedengaran. iya tadi Oh, saya ngerjain kali. Ngerjain apa? Ini jadi lupa ngomong apa. Ah, tuh, gitu ya. Nah, tuh. Ah, ya udah. Sebentar. Ini saya tarik keluar deh. Maju. Oke. Nah, terus gitu ya. Kalau udah ini saya coba pertegas untuk dagunya. Oke. Nah, tuh. Nah, ini kan berasa banget beda-beda gitu ya. Nah, kalau udah, ini biarin dulu. Coba kita sedikit sculpt untuk proporsi gitu ya. Ini ada di sini. Sculpt ini masih dalam rangka proporsi dulu supaya maksudnya lebih pada bentuk bentuk proporsinya dulu sebelum objek screen. Oke, ya. Ya, tuh. Nah, kalau udah misalnya ini nih. Oh, kok ini gede sekali. 0,3 misal. Oke, ini ya. Saya tekan. Nah, nih. Nah, di sini kan saya mau bagian matanya, dahi. Terus di sini
gitu, lebih kuat. Terus mana lagi? Ini yang dari tadi nih. Apa namanya? Saya scalp dulu nih, biar pipi dan dagunya lebih tirus, gitu ya. Ini strength-nya saya pakai apa ya? Scalp, invert. Wih, ini tetap ya 0,1. Ya, ini udah. Terus ini dia problemnya. Saya tekan dulu. Oh, nggak apa-apa. Ini saya pakai buat tulang ini apa? Dahi. Dan dahinya sendiri. Ya. Dah. Terus ini kalau hidungnya belum di ini susah banget untuk prediksi. Nah, gitu. Ya. Dah. Tapi ini kurang tetap. Saya ini dikit bikin wrinkle dan dah. Nah, ini maksudnya. Oke, udah mulai makin jelas, gitu ya. Nah, terus mulut. Ini saya perlu pertegas. Saya tarik aja nih pakai grab ya. Gitu, dah. Nah, terus saya pakai scalp lagi. Oh, pakai grab lagi. Nih garis ininya yang saya mau bentuk apa? Antara pipi sama bibir kan seharusnya ada wrinkle di mana? Di mulut sini, di hidung sini. Nah, itu yang saya mau bentuk sih. Nah, kalau itu udah kebentuk, biasanya jadi lebih enak waktu kita scalp. Oh, waduh. Nah, gitu. Ya. Nah, ini dagunya sepertinya terlalu kuat ke depan. Jadi kita bisa tarik sedikit sih. Kita, nah ini dagunya, oke, kurang lebih gitu. Nah, ini mulutnya masih datar banget, bibirnya terutama. Nah, ini kita bisa tarik pakai scalp tool, tapi arahnya hanya ke depan. Jadi kita pakai Z, terutama di area bibir sini. Gitu. Nah, gitu. Nah, ini di sini juga gitu. Gitu ya. Tuh, ini masih saya balik lagi pakai average supaya bisa buat ini ya, ketebalan ini di sini. Ketebalan bibir ya.
bawahnya masih terlalu maju. Nah, kalau udah, ini nih, lipetan di sini yang dari tadi saya mau kejar sih sebetulnya. Nah, untuk di sini, gitu ya. Ini yang mau saya kejar ini tadi sini. Ini saya tarik ke atas sedikit. Oke, dah. Kalau sudah, nah ini bibirnya sekarang. Ketebalannya. Bagian luar. Ini hati-hati jangan sampai invertnya aktif. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah, saya mau tarik nih bagian bawah sini. Kita coba pakai grab dengan brush yang agak besar. Oke, gitu. Terus ini sedikit. Gitu. Nah, saya scalp lagi dengan brush gini. Nah, gitu ya. Tapi sebetulnya ini sih, saya nggak mau terlalu kuat di bagian hidung. Oke, gitu ya. Tuh. Ini kan jadi ketarik agak ke bawah ya. Sebentar. Proporsinya masih jelek. Nah, ini agak enak. Oke. Tuh. Gitu ya. Nah, ini kan terlalu. Nah, ini agak mendingan. Gitu ya. Tuh. Oke. Tinggal dikit-dikit. Dan, nah ini nih. Ini yang saya belum benar-benar pas wrinkle di sini sih sebetulnya. Gitu ya. Ini mesti sedikit-sedikit pelan-pelan. Gitu. Terus nah, ini juga saya perlu tarik sedikit. Bukan. Oke. Nah, gitu ya. Ini bibirnya memang apa namanya? Garis bibirnya jadi sedikit pudar. Terlalu kuat. Ini saya kurangi. Oke, gitu ya. Ini juga. Oke. Nah, sekarang saya pakai pinch untuk narik ke tengah edge yang saya mau jadikan garis bibir. Iya, nih, ini 3 ini ya. Oke. Nah, tuh kelihatan. Nah, dan ini juga gitu nih di sini ya.
Ini kan ke sini. Oke. Nah, ini kan sebetulnya banyak masih salah nih. Ini terlalu menggelembung, sedangkan garis bibir harusnya sih lebih jelas kelihatan. Tapi banyak ketutup. Nah, ini saya pakai brush yang kecil. Ini kalau dilihat pakai yang Z supaya apa? Supaya garis bibirnya ini lebih keluar lagi dengan kita dorong ke depan. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, ini di bagian sini juga gitu. Ya, baru kita pakai sculpt lagi yang average lagi. Ini baru kita buat ketebalan bibirnya nih di bagian dalam sini. Aduh. Ya. Gitu. Kurang rapih. Gitu. Sama di sini nih. Nah, seharusnya kan ada daging bibir. Nah, gitu ya. Dah. Nah, kalau ini sudah, kita rapihkan lagi pakai grab. Ini bentuk bibirnya. Gitu. Ini juga. Nah, tapi nih lipetan di sini, ini juga gitu ya. Terus ini cuping bibirnya juga aja, kalau bisa jangan terlalu lebar. Ini juga, gitu. Kita sedikit mempertegas. Nah, ini kan masih berantakan banget. Kita tambah sedikit-sedikit, tapi nanti ngalusinnya pasti pakai smooth aja. Ya, ini juga ini berantakan banget ini. Tapi kalau di smooth memang sering malah jadi apa hilang gitu. Ya, ini kan terlalu ke bawah. Saya tarik kayak pakai grab. Sebetulnya kecilin, saya tarik aja. Oh, oke, bagian mulutnya mulai berasa gitu ya. Tuh, belum terlalu rapih ya. Ini saya balik ke average. Nah, sedikit-sedikit gitu ya. Oke. Ini dagunya. Terus ini kadang-kadang juga nggak terlalu tegas. Jadi kadang-kadang saya eh, pakai invert untuk mempertegas saja alur lipetan-lipetannya. Nah ini kan begitu saya dorong pakai scalp invert, jadi lebih
tegas apa namanya rahangnya. Terus dari sini kita bisa naikin sedikit-sedikit sesuai kebutuhan. Nah, gitu ya. Oke. Apa ini tulang pipinya, gitu. Nah, terus iya, tuh. Ini cuping hidungnya sih belum. Ini kita coba, oke. Saya pakai beras yang kecil, gitu ya, untuk ngebentuk cupingnya. Gitu ya. Ini saya mau buat karakternya di sini agak keras. Terus apa namanya? Di sini saya mau pakai pin supaya lipetan di sini lebih terasa. Kan kalau udah ya, ini kalau ini sudah tuh, ini cupingnya saya bisa cupingnya yang agak kecil bisa saya tarik. Nah, gitu. Saya bisa pakai grab. Ya, nah ini agak lebih enak lah, gitu ya. Nah kalau mau dibuat lebih kokoh lagi, ya ini ditarik, berasa, ya, gitu ya. Nah terus tulang matanya, gitu. Terus lipatan di bagian pinggir. Ini bagusnya sih dirapihin dulu nih, flow-nya. Yang agak turun ini, kita bisa gedein berasnya terus tarik aja ke atas sedikit. Oke. Kalau ini sudah, baru dipin supaya di sini lipetannya berasa. Nah, gitu. Ya. Nah, ini kalau garisnya agak miring-miring gampang sih. Ini aja. Gitu ya. Terus kalau udah ya dipin lagi di sini. Nah, gitu ya. Terus lipetannya jadi lebih berasa. Nah, kalau mau agak ini apa jadi agak rusak-rusak gitu ya, itulah di smooth. Ini kita bikin jangan 0,1, 0,05 biar sedikit-sedikit nih. Ini kan biasanya suka ada kantong matanya. Gitu, gitu ya. Nah, ini. Nah, itu. Nah, terus rapihin lagi pakai grab kantong matanya. Kadang-kadang terlalu besar di. Nah, gitu. Dah. Nah, kalau mau ada lipetan, di sini dipin lagi aja. Tuh. Dah. Nah, ini kan bagian matanya ini kayaknya masih terlalu
jauh ke depan. Tarik lagi. Oke. Nah, ini kalau gitu, ya. Nah, tuh ininya harus rahang sebisa mungkin jadi lebih berasa. Nah, gitu ya. Tuh. Kalau mau ditarik lagi masih bisa. Ya sedikit extra grab. Mau pakai grab bisa, scalp bisa. Grab mungkin bisa berbarengan sama hidungnya. Tapi ya ininya lebih ini ya. eh, apa? Bisa berbarengan. Tuh. Oke. Dan kita pakai scalp, invert, pakai average. Ini nih di belakang, di depan kuping. Oke, lebih berasa ya. Dah, kalau sudah, terus ini nih. eh, oh, saya pakai ini aja deh. Z, tapi di invert. Biar dia ketarik ke belakang. Oke. Tuh. Nah, ini di dalam kupingnya juga gitu. Nah, ya, saya pakai grab lagi untuk ngebentuk ini. Oke. Tuh. Ini. Nah, gitu. Oke. Ini kupingnya kelihatannya memang tinggi banget ya. Kita turunin deh pakai grab. Oke. Oke. Nah, nah, ini baru yang karakter yang pertama. Nah, gitu ya. Belum lengkap sih. Tapi ya proporsinya udah lumayan. Tuh, seperti itu. Nah, kalau udah, nah ini nih. Ini biasanya kan karakter yang ini ya. Biasanya mata bagian bawahnya lebih ekstrim lagi, datar gitu. Sementara ya, sementara bagian atasnya tuh gerakannya sangat-sangat ekstrim. Gitu kan. Kita coba aja. Ini kenapa ditutup tadi? Saya pakai grab dulu deh. Grab, double, nah ini kan string. Oh, berasnya saya kecilin dulu. Oke, okay. Gitu ya. Nah ini saya tarik. Oh, nah gitu ya. Nah, kalau sudah, nah ini pasti di sini ada cengkoknya sedikit nih, yang namanya di bagian mata. Average saya pakai invert supaya di sini bisa dorong ke dalam sedikit. Nah, gitu. Dah. Nah, hidungnya
ini yang agak eh, mancung gitu. Nah, kita lanjutin. Terus sedikit ada cupingnya gitu. Ini eh, pipinya agak oh oke okay. Area sebetulnya agak lebar pipinya. Ini paham. Oh ini jadi kartun banget ya. Oke, nggak apa. Eh, ya, oke. Terus dagu, gitu, gitu ya. Nah, ini kan mulai jelas. Ini juga bonggol kepalanya, nah, gitu ya. Hidungnya kok, oke. Nah, gitu ya. Nah, ini bibirnya pasti biasanya jarang yang tebel, biasanya tipis. Tapi sebelum saya bikin garis bibir, ini sebaiknya sih buat bagian dalamnya daging bibirnya dulu nih. Kalau enggak, nanti takutnya rancu. Gitu. Dan sedikit smooth. Gitu. Udah. Nah, ini kalau udah, ini biar defaultnya agak senyum. Oke. Gitu ya. Udah. Nah, terus sedikit buat apa namanya cuping bibirnya. Kecil-kecil sih di sini udah. Udah. Kalau udah saya tarik ke depan sedikit aja. Sedikit banget.
begitu. Nah, ini saya pakai average lagi. Ini hilang ini. Oke. Nah, ini kan kelihatan seperti apa ya, tebal-tebal aja ya. Kalau gitu saya pakai pinch supaya garis bibirnya juga jadi lebih kelihatan. Ini sekitar 3 garis ini aja. Oh kok flatten? Bukan. Pinch. Gitu? Nah, itu kan kelihatan. Kalau udah, terus tinggal ini juga. Oke. Gitu ya. Nah, terus pakai grab. Ini sedikit tipis banget. Bagian ininya saya tarik ke atas. Oke. Oke. Gitu ya. Dah. Kalau ini sudah, saya pakai scalp. Saya tarik lagi ke depan. Pakai Z-axis. Supaya garis bibirnya lebih eh, kuat lagi kelihatan. Mungkin dari sini. Gitu ya. Ini juga begitu. Oh, ini terlalu jauh. Oke. Udah ya. Nah, habis itu sedikit aja ketebalan. Ini juga sih perlu Z didorong ke depan. Kalau enggak, susah ngebentuknya. Kalau di depan terlalu sedikit over jauh. Ini juga. Ini sebetulnya ya. Nah, ke bibirnya. Oke. Terus eh, apa namanya? Ini nih. Apa? Pipi tapi ya,
gitu. Nah, dah. Nah, kalau udah, kita ke ini dulu sedikit ya. Z invert ini aja nih. Tuh. Nah, dah. Tinggal pakai grep. Ini kita bentuk aja. Tuh. Nah, ini, oh, scalp lagi, kuping bagian belakang. Nah, ya. Dah, gitu ya. Nah, tuh. Nah, kalau mau lebih exaggerate, ya, ini biasanya kita bisa tarik bagian sini nih pipi dan kuping lebih lebar atau ya ini nih supaya lebih berasa tajam lagi. Ya. Ah, makin berasa lagi exaggeration ya. Ya, kuping agak caplang. Ini kan jauh gitu ya. Nih saya turunin deh. Kok agak aneh kalau dia kupingnya terlalu tinggi gitu. Kegedean. Ya. Ya. Nah, gitu. Oke. Gitu ya. Nah, ini kalau yang ini lebih pada apa namanya bentuk memanjang yang jadi dominan. Gitu ya. Kalau ini cute bagian matanya dominan. Kalau ini nanti bagian rahangnya jadi dominan banget. Kurang lebih begitu. Nah, ini kasih ini aja deh. Oke. Ya, tergantung desainnya arahnya nanti kemana. Kayak gitu. Oke, kalau gitu kurang lebih eh, seperti itu. Ya. Siap. Berapa lama ya di demoin? 2 jam. Beneran 2 jam. Sampai saat. Belum, Pak. Hah? Belum makan. Oh enggak apa cuek aja, santai. Kalau sama Oh, tahu gitu saya sambil makan. Oh, boko. Saya mati kamera. kalau itu pendapat nafsu superior.
soto goreng di ini Ciang sana, nasi goreng itu. Oh gitu. Kurang lebih gitu. Besok minggu depan kita lanjutin yang ini nih, supaya ketahuan tiga-tiganya. Terus biasanya berhubungan banget bentuknya itu, ya maksudnya kalau superhero terus segitiga besar di atas, segitiga besar di bawah, biasanya nanti waktu animate juga seharusnya berasa beda ya. Yang tengah Kalau lebih lucu. minggu depan tuh cewek aja Pak. Haha. Weh, oh cewek. Ini sebetulnya gampang banget nih, deket banget ke cewek. Gak apa-apa, biar lebih spesifik aja. Ya udah. Betul. Perasaan kita belum pernah bikin batang, Batak apa? batang kayu. Ya udah. Ini nanti saya upload dulu ya. Ini Ya. seharusnya sih udah. Ah, ya udah. Kalau gitu, sekarang jam berapa nih? Wah, jam 2. Udah mesti ini saya siap-siap meeting. Jangan-jangan di WA udah di warning. Ah, iya betul. Ya udah. Kalau begitu eh, sampai minggu depan. Ntar yang itu saya buat video aja deh supaya bisa sekalian kamu tonton. Heeh. Heeh. Hari ini nih kita udah di Oh gitu. Terus tapi belum ini. Oh, oke. Oke lah. Mengerti. Kalau gak dikejar kan nanti. Iya. Ya udah, ntar tunggu mungkin agak malam kali ya. Ini bentar lagi saya meeting, ntar saya edit bentar, terus upload, gitu ya. Oke, sampai nanti ya. Makasih.